Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita bisa hadir kembali melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah sambil menunggu waktu isya. Kita isi dengan ibadah yang lain, yaitu thalabul ilm, membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan amal ibadah. Kita sudah sampai kepada bab sholat sunnah. Kemarin terakhir adalah tentang sujud tilawah. Sujud sahwi sudah, tilawah sudah. Sekarang bab berikutnya hadis-hadis berkenaan tentang sholat sunnah atau sholat tatawwu. Hadis yang pertama adalah yaitu anjuran untuk memperbanyak sujud atau memperbanyak sholat. An Rabi'ah bin Ka'bil al-Aslami, dari Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata kepadaku, sal, mintalah. Wa qultu, maka aku pun berkata, as'aluka murafaqaka fil jannah. Aku minta kepadamu supaya bisa menemanimu di surga. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ini yang berkata Rabi'ah ya. Faqala, Rasulullah mengatakan, faqala, dia berkata, au ghairu dzalik, atau yang lain. Qultu, aku menjawab, huwa zaka, itu saja. Qala, maka Rasul mengatakan, fa inni ala nafsika, maka kalau begitu bantulah aku atas dirimu bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Yang meriwayatkan hadis ini, Rabi'ah bin Malik adalah yaitu termasuk salah satu dari Ahlus Suffah. Apa Ahlus Suffah kemarin? Ahlus Suffah adalah sahabat yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Mereka tinggalnya di serambi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana khadiman li Rasulullah SAW. Nah, Rabi'ah bin Malik ini juga merupakan pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah juga punya pembantu. Bantu apa mereka itu? Nah,
Ada dulu kisahnya sahabat yang lain atau ini juga ya mungkin ya. Dan dia itu menjadi pembantu Rasulullah, tugasnya menyediakan air ketika Rasulullah hendak wudhu. Nah ini tugasnya Rabi'ah bin Malik. Sampai suatu saat ketika sudah selesai malam, sahabat tersebut kemudian tidur di masjid. Kemudian dia berpikir, kalau nanti aku tidur, nanti Rasulullah tengah malam bangun, mau sholat, dia kan butuh air, butuh wudhu. Nah, siapa nanti yang menyediakan? Maka kemudian saat itu Rabi'ah tidak jadi tidur. Hanya dia siap siaga, kapan Rasulullah bangun, dia yang menyediakan air. Ya. Nah, nanti banyak kisah-kisahnya juga ya. Ada yang membawakan sandal Rasulullah juga ada. Ya kan, itu ketika Rasulullah istinja ada yang mencarikan batu untuk istinja, tidak ada air, ada juga. Nah, ini termasuk hikmah kepada Rasulullah, atau sekarang mungkin hikmah kepada guru, kepada ustadz atau kepada kiainya, murid, seperti itu akhlaknya. Maka karena ketekunan Rabi'ah sahabat tadi, kemudian Rasulullah ini pun bertanya, wahai sahabatku, kamu punya permintaan, mintalah kepadaku. Sahabat pernah sempat berpikir, iya aku ini kan orang miskin. Kalau aku minta harta, Rasulullah pasti akan ngasih harta. Kalau aku minta istri, wanita ujian istri, Rasulullah pasti mencarikan untukku. Nah, maka kemudian setelah tawaran yang pertama tadi kan, kalau dalam kisah yang lain tuh Rasulullah bertanya, apa yang kamu minta? Nanti saya pikir-pikir ya Rasulullah. Nah, mikir-mikir dia. Mikir-mikir apa yang saya minta kepada Rasulullah, kira-kira apa ya? Ya seperti tadi, harta atau wanita atau binatang ternak. Nah, pagi harinya ditanya lagi, sudah ketemu apa yang kau minta? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak minta apa-apa. Padahal kalau minta pasti dikasih juga sama Rasulullah. Dia Al-Sufah tidak punya rumah. Permintaannya apa? Permintaannya, ya Rasulullah, aku minta kepadamu supaya nanti di surga aku tetap bersama engkau. Sebagaimana di dunia ini aku juga senantiasa bersama engkau. Permintaan sahabat itu seperti itu ya, mintanya akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, cuman kalau kita kan masih dunia ya, si dunia. Ya, masih. Tapi sahabat enggak. Maka di sini juga sama ini. Sal, mintalah. Maka aku mengatakan, aku minta kepadamu ya Rasulullah supaya aku bisa menemanimu di surga. Rasulullah mengatakan, ada yang lain permintaanmu? Ternyata tidak ada, cuman itu saja. Insyaallah. Mintanya supaya bisa menemani Rasul di surga. Ya otomatis masuk surga kan? Mau menemani Rasulullah di surga, kok masa dia tidak di surga? Ya kan? Nah, di surga. Maka apakah Rasulullah, kalau begitu boleh, tapi tolong supaya kamu bisa tetap bersamaku di surga sebagaimana dunia, apa? Banyak-banyaklah sujud. Masuk di sini nanti banyak-banyak sholat. Ya, sudah apa namanya, sahabat ini sudah apa? Terkabul. Mereka sudah meninggal dunia. Rasulullah sudah meninggal dunia, sahabat juga sudah meninggal dunia. Kalau minta dunia, dulu minta harta, minta wanita juga mati juga habis. Tapi permintaannya apa? Permintaannya sesuatu yang tidak akan tidak akan habis, tidak akan musnah, tidak akan mati, yaitu menemani Rasul di surga. Kita itu berapapun harta kita sekarang, kalau kita mati sudah ditinggal. Ataupun kita punya istri, ya. Istri yang cantik juga, ditinggal enggak nanti akhirnya? Ya, ditinggal juga. Cantik itu kan ketika muda kan, ketika sudah tua juga, sudah enggak kayak muda dulu. Ya. Nah ini hadis yang pertama ya, hadis yang pertama. Fikih hadis pertama.
Hadis ini merupakan anjuran atau dorongan untuk memperbanyak sujud. Ya, anjuran, motivasi untuk memperbanyak sujud. Artinya apa? Kalau kita itu memperbanyak sujud, nanti bisa apa? Ya, bisa bertemu dengan Nabi lah minimal kan? Minimal. Atau kalau di sini sahabat tadi bersama Nabi. Ya, melayani Nabi, tiap hari ketemu, pagi ketemu, tiap sholat ketemu ini. Ya, itu. Ya. Maka yang dimaksud dengan perbanyak sujud adalah perbanyak sholat. Ya. Kita perbanyak sholat. Yang kedua, perbanyak sholat maksudnya apa? Sholat sunnah ya. Sholat sunnah. Sholat yang wajib berapa? 5. Kalau ada yang mengatakan sholat wajib 6, betul atau salah? Ya, sepakat ulama itu sholat yang wajib itu dari 5. Tapi ada yang mengatakan 6. Siapa yang mengatakan 6? Hah? Ya itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada. Ya, nanti penjelasannya dalam hadis. Yang mengatakan salat wajib 6 itu mazhab Abu Hanifah. Selain 5 waktu, apa yang wajib? Witir. Nah, Abu Hanifah berpendapat witir itu juga wajib. Bahkan bagi Nabi witir itu kan wajib. Bagi Nabi. Ya. Jadi bagi Nabi witir itu wajib. Tapi kalau bagi kita apa? Sunnah kan. Jadi memang ada syariat-syariat yang itu berlaku bagi Nabi dan berlaku bagi kita, tapi berlaku bagi Nabi tidak berlaku bagi kita, ya kan? Iya. Jadi contohnya witir itu mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah. Hanafi mengatakan wajib. Tapi bagi Rasul sholat witir itu apa? Wajib. Apalagi yang berlaku bagi Nabi tapi tidak berlaku bagi kita. Hah? Rasulullah istrinya berapa? 9. Boleh kita istri 9? Tidak boleh. Itu hanya berlaku bagi Nabi. Nah, maksimal kita 4. Syaratnya harus apa? Adil. Kalau Syafi'iyah itu yang utama itu 1 saja. Syafi'iyah yang lebih utama istri itu 1. Syafi'iyah. Ya. Nah, cocok ini ya. Ibu-ibu yang cocok. Nah. Ya, yang kedua, fikih hadis yang kedua, hadis ini merupakan dalil bahwasanya, hadis ini merupakan dalil bahwasanya memperbanyak sujud itu lebih utama daripada memperpanjang berdiri. Kan aksiru sujud, perbanyak sujud. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya sujud, memperbanyak sujud itu lebih utama daripada berdiri yang panjang. Kalau sholat berdiri panjang berarti bacaannya panjang, ya, panjang, ya. Dan ini merupakan salah satu pendapat, ya. Imam Tirmidzi Al-Baghawi menghikayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian pendapat yang kedua, mazhab Syafi'i, ya. Kemudian juga jamaah mengatakan bahwasanya apa? Berdiri yang lama itu lebih utama. Jadi ini ada apa? Mana yang lebih utama? Memperbanyak sujud atau memperpanjang berdiri? Pendapat pertama apa? Memperbanyak sujud lebih utama daripada apa? Memperpanjang berdiri. Berarti ayatnya pendek-pendek. Ya. Adapun sebagian mengatakan bahwasanya pendapat yang kebalikannya, hadis dari Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW berkata, sholat yang paling utama adalah sholat yang berdirinya panjang. Berarti bacaannya apa?
panjang. Al-Baqarah kan, apalagi Al-Imran, An-Nisa panjang. Ya. Nah, udah. Ya. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga sesuai dengan hadis yang lain. Apa hadis yang lain? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Yaitu posisi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud. Itu posisi paling dekat antara hamba dengan Allah. Maka apa disuruh apa? Perbanyak sujud. Karena ketika sujud itu adalah waktu yang paling dekat antara hamba dengan Allah. Tak sujud. Maka perbanyak sujud. Maka sujud itu boleh panjang juga. Boleh. Sujud itu boleh panjang hampir sama dengan berdirinya. Boleh. Ya. Yang tidak boleh panjang apa? Yang tidak boleh panjang sekali. Ruku', i'tidal, duduk di antara dua sujud, itu tidak boleh panjang-panjang. Tapi kalau sujud itu bisa panjang. Ya. Sepanjang mungkin baca Al-Fatihah, ya kan? Atau baca plus surat, boleh. Ya, boleh. Karena itu apa? Itu adalah waktu saat hamba paling dekat dengan Allah, yaitu saat sujud. Ya. Ini umum ya, umum. Tapi kalau sholat berjamaah ya sekedarnya. Karena jamaah macam-macam urusannya, ya kan? Jangan kalau sholat jadi imam bacanya panjang, nanti sujudnya lama. Nanti jamaahnya kan ada yang sudah tua, ada yang buru-buru mau berangkat, ya kan? Ada mungkin yang ternyata ketika qiyam masjid dia belum makan, nah masih lapar kan gitu. Ya, tapi kalau sholat sunnah silakan. Bahkan ini ya, bahkan ya dalam Syafi'iyah itu kalau doa iftitah itu kan setelah Allahu Akbar biasanya bacaan apa? Wajah tu Allahumma ba'id baini. Dalam Syafi'iyah itu apa yang dihafal iftitah dibaca semua. Wajah tu Allahumma ba'id baini dan sebagainya. Nah. Kalau Ibnu Taimiyah cukup salah satu aja. Ya, itu kalau sholat sendiri. Ya, tapi kalau sholat berjamaah ya lihat sikonnya. Ya, jangan membaca hadis ini bahwasanya apa? Sholat yang paling utama itu yang panjang sujudnya. Akhirnya nanti dia jadi imam sujudnya panjang terus ya. Lihat. Jadi kalau sendiri silakan. Jadi sih silakan. Ya. Kemudian juga sesuai dengan firman Allah wasjud waqtarib. Surat apa kemarin ini? Wasjud waqtarib. Surat Iqra ya, Iqra. Nah, surat Iqra bismi rabbikal salat. Kenapa juga? Karena sujud itu adalah merupakan puncak ketawaduan dan puncak ibadah kepada Allah. Makanya kan tidak boleh sujud selain kepada Allah, tidak boleh. Karena sujud itu merupakan puncak ketawaduan, puncak ibadah kepada Allah. Maka tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Ya. Rukuk pun kan tidak boleh ya. Dulu siapa? Buya Hamka atau siapa? Atau yang siapa itu saya lupa ya. Yang ulama dulu ketika dijajah Jepang itu. Ketika pagi harus rukuk menghormati apa? Negeri Jepang atau Dewa Matahari kan enggak mau kan? Siapa namanya dia? Iya. Karena rukuk itu juga merupakan rukuk itu merupakan ibadah juga kan, ibadah juga.
Rukuk. Kan selain Islam kan tidak ada rukuk ya. Selain Islam tidak ada rukuk ya. Rukuk itu ibadah ya. Dan sujud itu adalah apa? Menempatkan anggota manusia yang paling mulia dan yang paling tinggi. Kemudian ditempatkan di tempat yang paling rendah, disejajarkan dengan telapak kaki. Itu betul-betul ubudiyah. Penghormatan, penghambaan manusia kepada Allah. Kan tidak boleh sujud kepada manusia. Dalam hadis apa? Rasulullah mengatakan, seandainya orang boleh bersujud kepada orang lain, pasti aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Tapi kan sujud tidak boleh. Minta maaf itu tidak boleh, jangan sampai sujud. Minta maaf ya kan? Minta maaf kepada suami sampai sujud tidak boleh juga. Ya. Meletakkan wajahnya di atas tanah atau debu, ya, yang suci. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada sesuatu yang khusus, ya, yang dengan itu apa? Akan mendapatkan apa yang dia minta, yaitu memperbanyak sujud. Permintaannya satu, bisa menemani Rasulullah di surga. Kuncinya apa? Perbanyak sujud. Wallahu alam. Apakah ketika permintaannya yang lain juga bisa dikiaskan dengan ini? Tapi intinya kalau semakin banyak sujud kan semakin apa? Ya ini aja buktinya gitu. Asal banyak sujud dikabulkan permintaannya, kan gitu. Kemudian hadis yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya merupakan petunjuk atau dalil, yaitu kesempurnaan iman Robi'ah. Ya. Jadi imannya Robi'ah itu sempurna, tinggi. Apa? Karena permintaannya bukan dunia, akhirat. Padahal tidak punya rumah, tidak punya keluarga, ya kan? Tidak punya kebun, tapi yang diminta apa? Bukan rumah, bukan harta, bukan kebun, tapi apa? Yang diminta apa? Bisa menemani Rasulullah. Nah, ini kan menunjukkan apa? Keimanan yang kamil, sempurna. Karena dia meminta sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak langsung dikabulkan saat itu. Beda kalau langsung dikabulkan kelihatan, nah itu bukan iman. Nah, gitu ya. Dan menunjukkan tingginya cita-cita, ya, dengan permintaan yang paling mulia. Ya, permintaan mulia apa? Bisa menemani Rasulullah di surga. Dan itu merupakan apa? Merupakan tempat yang tertinggi. Ya, jadi apa? Perbanyak sujud, artinya sholat sunnah. Kalau sholat wajib ya cuma 5 saja itu. Diperbanyak-banyak sehari tetap 5. Nah, tapi kalau sholat sunnah mau berapa kali? sehari semalam mau berapa kali? Bisa. Mau 100? Bisa. Tergantung apa? Tergantung kemampuan atau kemauan. Ya. Kemudian sekarang hadis selanjutnya yaitu sunnah rawatib. As-sunnanur ratibah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, qala dia berkata, hafidtu min Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asra rakaatin 10 rakaat. Nah, dari Ibnu Umar sunat rawatib itu berapa? 10. Rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi, dan 2 rakaat setelah maghrib fi baitihi, di rumahnya. Nah, ini ada kata-kata di rumahnya. Jadi dari Ibnu Umar itu Rasulullah itu kalau sholat ba'diyah maghrib di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya, wa fi baitihi, dan di rumahnya.
Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat setelah sebelum subuh. Berarti 10 ya. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. 10 kan? 2 10. Ya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Wa fi riwayatil lahuma, dan dalam riwayat yang lain, wa raka'ataini ba'dal jum'ati fi baitihi, dan 2 rakaat setelah Jumat di rumahnya. Kalau Jumat kan tidak ada zuhur ya. Tidak ada zuhur. Ya, setelah Jumat di rumahnya. Fikih hadis pertama. Telah datang hadis pada yang pertama, hadis ini ya, itu ada 10 rakaat. Rawatib ini ya. Ya. Dan ini secara apa? Secara umum. Nanti akan apa? Akan diperinci dalam hadis-hadis yang lain. Intinya kalau dari Ibnu Umar, sholat sunnah rawatib itu ada 10. Ya. Kemudian yang kedua, 2 rakaat sebelum subuh itu dilakukan di rumahnya. Ya. Kalau kita rumahnya dekat bisa, begitu azan subuh, sholat 2 rakaat dulu. Jadi nanti ke sini bisa tahiyat. Gitu. Tapi kalau jauh-jauh, nah, karena tidak nyandak nanti kan, nanti sholat di rumah ketinggalan sholat subuh. Tapi Rasulullah, karena Rasulullah kan rumahnya dekat ya, Rasulullah kan rumahnya situ aja. Jadi kalau sholat 2 rakaat sebelum subuh itu Rasulullah sholat di rumahnya. Kemudian 10 rakaat itu diulang-ulang setiap hari. Ya, setiap hari. Jadi 10 rakaat ini ya tiap hari. Kemudian nanti akan datang hadis lain bahwasanya sunnah rawatib itu ada 12 rakaat. Nah, ada 12 rakaat, nanti ada hadisnya. Yang keempat, para ulama bersepakat disunahkannya sholat sunnah ini, ya. Dan nanti akan ada tambahannya. Jadi ulama sepakat itu sholat sunnah. Kemudian yang selanjutnya, sesungguhnya sholat sunnah malam hari itu lebih utama dilakukan di masjid. Ya. Tadi hadisnya apa? Bentar. Sesungguhnya sholat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah daripada di masjid. Ya, sholat sunnah itu kalau dalam hadis tadi kan yang Rasulullah itu sholat sunnah di rumah apa sholat setelah maghrib, setelah isya dan sebelum subuh itu dilakukan di rumah. Tapi kalau setelah zuhur tadi di masjid, tidak ada keterangan di rumah. Setelah asar tidak ada keterangan di rumah. Tapi kalau setelah maghrib, setelah isya dan sebelum subuh itu dilakukan di rumah. Ya, berbeda dengan sholat sunnah siang. Nah, kalau sholat siang itu zuhur dan asar itu dilakukan di masjid. Sholat ini dinamakan yaitu sholat sunnah atau nawafil atau rawatib atau sholat yang mengikuti sholat yang wajib. Ya. Atau sholat yang memiliki waktu. Fungsinya apa, hikmahnya ada sholat sunnah rawatib? Yaitu untuk menyempurnakan apa yang kurang pada sholat wajib. Sholat duhur, ada ba'diyah, ada qobliyah. Untuk menyempurnakan sholat duhur tadi. Jadi intinya sholat sunnah rawatib itu untuk menyempurnakan yang wajib. Ya, misalnya apa? Khusyuknya kurang khusyuk, bisa ditambah dengan sholat sunnah. Ya. Atau ketika membaca surat kita tidak mentadaburinya, atau ketika kita mendengarkan imam kita tidak memperhatikan bacaan imam.
Nah, itu nanti ditutup dengan apa? Sholat sunnah rawatib. Dan yang paling sedikit sholat sunnah rawatib itu ada 10 tadi. Nah, ini juga dinamakan sholat sunnah yang mu'akadah. Sholat mu'akadah, sholat yang ditekankan tadi 10 tadi. Ditekankan. Ya. Dan yang lebih ditekankan lagi adalah yaitu 2 rakaat sebelum subuh itu paling ditekankan. Ya. Ada orang ketika azan isya sholat kan, nah, itu sholat sunnah, tapi bukan sholat sunnah rawatib atau bukan sunnah mu'akadah juga. Ya. Itu. Jadi yang sunnah mu'akadah apa? Setelah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh 10. Ya. Sekarang 2 rakaat fajar. Hati sendiri ya. Wali Muslim dan dari Imam Muslim, kana idza tala'al fajru, apabila telah terbit fajar, la yusalli ila rakaataini khafifaini, tidak ada sholat kecuali sholat 2 rakaat yang ringan. Begitu fajar menyingsing, kemudian azan subuh, maka tidak ada sholat sunnah kecuali apa? Sholat 2 rakaat yang ringan. Muslim. Fikih hadis pertama, rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh ini masuk hitungan 10 hadis 10 rakaat yang tadi. Masuk ya. Masuk ini 2 rakaat sebelum subuh ini sudah masuk yang ke-10 tadi. Ya. Tetapi ada lafal riwayat Muslim yang khusus ini, yaitu khafifaini, ringan, hanya tidak panjang. Kalau sunnah selain itu bisa panjang tidak apa-apa. Sebelum zuhur, setelah maghrib, setelah isya mau panjang tidak apa-apa. Tapi kalau yang subuh ini ringan, maka bacaannya apa yang warid? Pertama al-kafirun, yang kedua ayat pendek. Itu kelas. Tapi kadang-kadang kita sholat sunnah siang juga itu aja. Ya, gitu. Ya, kemudian yang selanjutnya disunahkan untuk meringankan sholat sunnah sebelum subuh. Ya, ringan itu maksudnya pendek, tidak panjang. Ya, disunahkan. Ya. Dan tidak ada sholat sunnah setelah terbit fajar kecuali 2 sholat itu aja. Itu ya, di sini. Kemudian sebagian ulama berpendapat bahwasanya makruh sholat sunnah selain 2 rakaat fajar. Ada yang mengatakan makruh. Setelah azan subuh, kok sholat sunnah tapi bukan sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, itu hukumnya memang makruh. Ya, makruh. Kecuali apa? Kecuali sholat yang ada sebabnya. Ini tidak makruh. Misalnya kita dengar azan. Hadisnya kan makruh melakukan sholat sunnah selain 2 rakaat sebelum fajar sampai masjid. Masuk masjid kan? Ada sholat apa? Nah, karena ada sebabnya, maka boleh tahiyatul masjid. Setelah itu baru sholat apa? 2 rakaat sebelum fajar. Itu boleh. Ya. Asal waktunya juga masih ada kan gitu. Ya, ada. Dan ini pendapat Imam Malik dan jumhur. Pendapat yang kedua tidak makruh. Tidak makruh melakukan sholat apa? Tidak makruh apa? Tidak makruh melakukan sholat sunnah selain 2 rakaat fajar tadi. Ya, tidak makruh. Pendapat yang ketiga tidak makruh. Ya, sampai sholat subuh. Tidak makruh. Nah, jadi mau sholat 2 rakaat fajar juga boleh, sholat yang lain juga boleh. Yang penting apa? Sebelum sholat subuh. Gitu.
Kemudian apa hikmah tadi? Hikmah disyariatkannya sholat sunat rawatib untuk apa? Untuk menutupi kekurangan dalam sholat fardu. Ya. Maka di sini ya, di sini boleh mengerjakan qobliyah setelah apa? Setelah sholat. Misalnya zuhur. Zuhur kan ada qobliyah, ada ba'diyah ya. Begitu sampai masjid sudah qomat. Sempat enggak qobliyah? Enggak sempat. Nah, maka nanti kalau di sini boleh setelah zuhur sholat qobliyah yang tadi apa namanya? Enggak sempat tadi. Setelah itu nanti baru ba'diyah. Itu tidak termasuk qadha di sini, ya. Hah? Ya, makanya kan dulu pernah dengar enggak ketika bangun subuh, sholat subuh, ya kan? Kan 2 rakaat fajar dulu kan? Kok pas qomat sehingga enggak sempat apa? Sholat 2 rakaat sebelum fajar. Maka ini boleh diganti. Tapi kalau ba'diyah enggak bisa. Ba'diyah zuhur kan? Enggak bisa, nanti sebelum zuhur enggak bisa. Misalnya buru-buru, nanti habis zuhur saya harus berangkat. Nanti sekalian ini saya sholat apa? Qobliyah sama ba'diyah, enggak bisa. Karena ba'diyah tetap harus setelah sholat zuhur. Tapi kalau apa tadi? Qobliyah itu karena sudah tidak sempat, memang sudah waktunya mepet dan datang ke masjid sudah apa? Sudah qomat, nanti bisa qobliyahnya dikerjakan setelah zuhur. Tapi ini bukan ba'diyah, tetap namanya qobliyah, walaupun secara bahasa qoblu kan sebelum ya gitu. Kemudian 2 rakaat sebelum fajar itu atau 2 rakaat sunnah fajar itu lebih utama daripada sholat sunnah yang lain. Di antara 10 ini, 10 sholat sunnah rawatib yang paling utama apa? 2 rakaat sebelum subuh, begitu. Sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, qala dia berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minafil asaddu minhu ta'ahudan ala raqatil fajar. Rasulullah SAW itu tidak pernah begitu memperhatikan sekali daripada sholat sunnah nafil kecuali apa? 2 rakaat sebelum subuh. Nanti ada hadisnya. Bahkan ketika musafir pun Rasulullah 2 rakaat subuh ini tidak ditinggalkan. Sekarang hadis arba'u qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum fajar. Kalau Ibnu Umar tadi qobliyah zuhur 2 rakaat. Kalau ini dari Aisyah ini qobliyah zuhur berapa? 4 rakaat. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallam, bahwasanya Nabi sallam kana la yad'u arba'an qabla zuhri. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atain qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum subuh. Rawah Bukhari. Ya. Jadi kalau hadis Ibnu Umar qobliyah zuhur 2 rakaat. Dari Aisyah qobliyah zuhur 4 rakaat. Jadi kalau dari Ibnu Umar sunnah rawatib itu 10. Tapi kalau dari Aisyah berarti apa? 12. Ya, 12. Fikih hadis pertama, telah berlalu hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya salat qobliyah zuhur itu 2 rakaat. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha qobliyah zuhur itu berapa? 4 rakaat. Jadi ya. Nah, ini ada kemungkinan ya. Kemungkinan pertama apa? Kemungkinan pertama Ibnu Umar tuh lupa bahwasanya sholat duhur Rasulullah itu sebelum duhur 4 rakaat. Tapi tidak mungkin Ibnu Umar tidak mungkin lupa gitu ya. Maka ini kemungkinan yang kecil ya. Kemudian juga ada kemungkinan yang kedua.
Kemungkinan yang kedua, bisa jadi terkadang Rasulullah itu qobliyah zuhur itu terkadang 2 rakaat, qobliyah zuhur terkadang 4 rakaat. Bisa jadi. Gitu ya. Nih, kemungkinannya. Atau kemungkinan yang lain ya, bahwasanya Rasulullah itu sholat zuhur, qobliyah zuhur 4 rakaat di rumah. Sehingga yang tahu siapa? Aisyah. Ibnu Umar tidak tahu. Karena Ibnu Umar tidak masuk ke rumah Rasulullah. Ya. Ya. Tetapi yang dilihat oleh Ibnu Umar itu Rasulullah itu sholat qobliyah zuhur itu berapa? 2 rakaat ketika di masjid. Jadi bisa kemungkinan seperti itu. Rasulullah di rumah itu memang 4 rakaat. Ini yang berkata siapa? Aisyah. Karena Aisyah kan satu rumah. Nah, wajar saja. Tapi yang dilihat Ibnu Umar ketika qobliyah di masjid cuman 2, kan begitu. Bisa jadi. Hah? Jumhur 2 rakaat. Tapi nanti Hanafiyah 4 sekali salam. Jadi 4 sekali salam Hanafiyah. Ya. Tapi kalau jumhur 4 itu ya 2 salam, 2 salam. Ya, nah, nanti ada. Hah? Sudah? Oh ya, sudah. Insyaallah besok kita lanjutkan tentang anjuran untuk tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.